Nah, setelah kita sebelumnya diskusi terkait slope protection, maka kita sekarang diskusi terkait dinding penahan tanah, gitu ya. Dinding penahan tanah ini biasanya untuk menahan tekanan tanah aktif ya. Ketika ada penghalang di depannya lereng itu, otomatis dia pasti akan memiliki tekanan untuk mendorong, begitu ya. Nah, stabilitas yang mesti kita hitung, yang pertama, dia ketika ada begini dia pasti guling ke arah sini ya, guling, ada dorongan ke arah samping, dia pasti guling gitu ya. Nah, faktor guling, mengapa dia tidak guling? Berarti kan dia butuh berat di sini kan, butuh berat, kemudian butuh bentuk. Nah, dia juga butuh ketika ada tanah ini di atas ini, tanah-tanah ini kan pasti di atas ini. Dia pastikan ketika dia terangkat ke arah sini, dia pasti akan ikut nahan juga. Kemudian tanah yang ada di belakang, nah ini faktor-faktor yang nanti juga akan menahan. Nah, Anda mesti berhasil mengidentifikasi itu, mana yang komponen struktur ini yang mendorong, mana yang dia menahan dorongan itu, begitu itu untuk stabilitas guling. Kemudian stabilitas geser gitu ya, stabilitas geser ketika ada dorongan ke arah horizontal begini, maka dia akan terdorong, bisa bergerak ke sini struktur itu. Nah, biasanya yang geser itu stabilitasnya paling kecil biasanya. Nah, bagaimana supaya struktur ini tidak menggeser gitu kan? Nah, berarti dia kan butuh ini lebar, ada gesekan di sini, ada kohesi di sini yang dia butuh sama lebarnya ini. Daya ikat interaksi antara permukaan pondasi ini dan tanah ini kan butuh itu juga. Kemudian yang menahan lagi mana? Ya tanah di belakang ini otomatis gitu kan. Nah, yang mendorong kemudian mana? Ya tanah-tanah yang ada di sini. Ya, ini ya yang mendorong itu. Anda mesti berhasil mengidentifikasi mana yang mendorong, mana yang menahan dorongan. Itu untuk stabilitas geser. Kemudian yang ketiga, stabilitas daya dukungnya. Kalau coba bayangin kalau tanah ini lunak gitu kan, tanah ini lunak sekali, maka dia pasti akan ambles ketika ada gulingan atau ada geseran gitu ya. Nah, jadi ada 3 stabilitas yang biasanya dihitung ya. Yang pertama gulingan, yang kedua geseran, dan yang ketiga yaitu daya dukung. Tapi jangan lupa ketika kita bicara struktur ini secara keseluruhan, maka kita mesti tahu apakah, nah ini sekarang kita bicara elemen struktur nih, apakah di sini patah atau enggak. Nah, kita mesti ngitung, kalau ini pasangan batu bagaimana, kalau ini beton bagaimana gitu ya. Apakah ini put patah ketika ini tertekan begini, ini kan pasti tertekuk ke atas nih. Nah, apakah patah di sini? Nah, atau ketika didorong kemudian ini ada berat di sini, kemudian di sini patah nih, bisa jadi kan? Nah, ada stabilitas internal yang mesti kita cek, yaitu kemampuan struktur itu menahan gaya dalamnya dia sendiri. Nah, itu ya. Nah, kalau terkait struktur seperti ini, ketika Anda diminta untuk ke lapangan menyelesaikan masalah, yang pertama kuncinya Anda mesti berhasil merekonstruksi kondisi morfologi lereng itu ketika belum longsor. Kalau Anda berhasil merekonstruksi bentuk lereng itu, Anda punya 1 poin, 50% Anda sudah berhasil. Kemudian yang kedua, Anda mesti tahu bagaimana peristiwa itu terjadi. Apa karena hujan, apa karena limpasan dari mana. Anda mesti tracing itu dari hulu, walaupun itu sejauh 1 kilo, entah mungkin penyebabnya 1 kilo ya gitu. Anda mesti tracing ke arah sana. Mesti cari tahu mengapa di sini terjadi kegagalan lereng seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika Anda di lapangan, Anda mesti sudah harus membayangkan bagaimana manajemen air yang ada di sana, karena hampir 95% kejadian longsor seperti ini, kejadian begini ini disebabkan oleh air. Oleh karena itu, biasanya ketika Anda membangun dinding-dinding penahan tanah begini, Anda mesti mengatur bagaimana limpasan air permukaannya bagaimana, kemudian air bawah permukaannya bagaimana, kemudian dicarikan hole-hole untuk weep hole seperti ini untuk keluar air bawah permukaan untuk memperkecil gaya dorongan. Itu kuncinya itu. Jadi kesimpulannya ada 3 stabilitas yang kita hitung. Stabilitas eksternal yaitu gulingan, geseran, kemudian daya dukung. Kemudian untuk stabilitas internalnya kita mesti mengecek apakah bentuk struktur kita di titik-titik tertentu tidak patah atau tidak gagal gitu kan. Dan kemudian ketika kita mencari solusi itu, Anda harus rekonstruksi morfologi pra longsor. Kemudian yang kedua, Anda mesti tahu cara memanajemen air dan kemudian penyebab itu. Kemudian yang ketiga, Anda harus sudah berhasil mengidentifikasi kira-kira struktur yang cocok di sana seperti apa. Itu sih kuncinya.
Saya kira itu dari kita. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini dan dukung channel ini untuk berkembang, karena ini adalah pengetahuan lapangan yang kita share di sini. Kita itu sampai jumpa, salam.